Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah ya, walaupun melalui ruang kelas virtual. Tetapi saya kira tidak mengapa daripada kita bertemu secara offline mungkin akan sangat merepotkan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama saya. Perkenalkan, saya Ibu Inung Siti Nurhidayati dari tim monitoring dan evaluasi untuk survei implementasi moderasi beragama pada pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah yang hari ini dimulai surveinya dan Bapak Ibu yang ada di sini kebetulan masuk dalam wilayah pendampingan saya. Bapak Ibu, saya kebagian wilayah Sulawesi Utara, kemudian Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Selatan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat ya. Salam sehat dan salam sukses untuk Bapak Ibu semuanya. Amin. Eh, Amin. Paling penting Bapak Ibu, kita harus selalu bahagia. Bahagia dalam apapun ya, termasuk dalam survei ini. Kita kita dari awal sudah meniatkan diri kita untuk ibadah ya. Jadi walaupun survei ini sedikit menyita waktu Bapak Ibu, tapi kalau di ibadah dan kita bahagia, insya Allah banyak hikmah yang ada di dalamnya. Dan Bapak Ibu semuanya saya kira sudah membaca semuanya ya. Dan kemarin mungkin sudah sempat melihat tayangan video dari YouTube di mana hari kemarin adalah sosialisasi tentang kegiatan hari ini. Tetapi kenapa saya membuka ruang Zoom Bapak Ibu agar kehadiran kita semuanya lebih lebih berarti gitu. Kalau hanya lewat WhatsApp itu tulisan itu kurang greget gitu ya. Tapi kalau seperti ini Bapak Ibu mau menyampaikan juga mungkin lebih nyaman, lebih mudah, tidak harus ngetik dan bahasanya bahasa verbal. Lisan dengan bahasa tulisan tentunya berbeda. Kadang bahasa tulisan itu banyak persepsi ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu kita bertemu melalui tatap muka meskipun tatap muka virtual. Menyita sedikit waktu Bapak Ibu, saya kira tidak perlu lama-lama. Yang penting pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kembali bahwa kegiatan survei ini Bapak Ibu, kegiatan survei ini, survei implementasi moderasi beragama adalah untuk kepentingan kita semuanya, kepentingan guru PAI semua, bukan sekedar kepentingan direktorat ya, tetapi kepentingan kita semua. Kenapa? Karena dengan survei ini paling tidak kita semua ya Bapak Ibu semua sebagai guru bisa mengukur mengukur oh ya ternyata kegiatan pembelajaran saya selama ini masih seperti ini atau sudah seperti ini gitu ya. Jadi ini sangat sangat besar manfaatnya untuk perbaikan pembelajaran kita di masa-masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini bukan hanya Bapak Ibu ya tentunya ya, bukan hanya Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam, tetapi saya juga harus berterima kasih kepada Bapak Ibu yang menjabat sebagai PTP di kantor wilayah Kementerian Agama di 4 provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan, yang sudah bekerja sama dengan sangat baik dengan Ketua Pokjawas. Saya juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Bapak Ibu Ketua Pokjawas di 4 provinsi ya, di 4 provinsi, di Provinsi Sulawesi Utara, Tenggara, Tengah, dan juga Kalimantan Selatan. Beberapa teman yang sudah pada ngechat di grup, ternyata kita sudah saling mengenal ya Bapak Ibu ya. Ada kemarin ada Pak Najib, ada Pak
KIP, KIP ya, Pak Supriyadi dari Manado, saya sudah terbiasa panggil KIP ya. Jadi kalau saya sebut KIP itu memang kebetulan kami juga satu alma mater di UIN Makassar. Jadi walaupun saya dari Jawa, Bapak Ibu, tapi saya alumni dari Makassar. S2 saya di Makassar. S1 saya di Jogja, S2 saya di Makassar, S3 saya di Solo. Jadi kami banyak teman-teman yang dari 4 provinsi ini, Bapak Ibu. Kemudian ada Ibu Haja Zuria juga. Ini juga teman saya yang sudah sering bertemu di Jakarta ya. Setiap kegiatan itu sering bertemu juga. Ibu Surya, saya juga berterima kasih. Kemudian ada juga Pak Najib. Pak Najib tadi sudah saya sebut. Pak Najib juga beliau Ketua Pokjawas kalau tidak salah ya, Ketua Pokjawas. Ketua Pokjawasnya Ibu Surya ya. Pak Najib juga salah satu senior ya di pengawas. Kemudian ada Ibu Suci Maisara, ada ada Ibu siapa lagi kemarin banyak ya yang dari alumni BIB, alumni Beasiswa Indonesia Bangkit ya, dari LPDP, tapi dari Pradita University ini banyak mungkin yang bergabung di sini. Kita jumpa lagi di sini Bapak Ibu dalam suasana yang mudah-mudahan semuanya sehat, sukses dan bahagia tentunya. Saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga senang bertemu dengan saya ya. Dan nanti Bapak Ibu boleh misalnya ada hal-hal yang mungkin belum belum ngeh atau belum mungkin masih ragu gitu ya dalam mengisi instrumen boleh nanti didiskusikan. Saya ulang sekali lagi, mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung bahwa survei ini Bapak Ibu di samping memang ini adalah mandatory dan juga perkinnya direktorat, tetapi ini sangat penting untuk Bapak Ibu semuanya sebagai guru pendidikan agama Islam karena dari survei ini nanti akan bisa mengukur bagaimana implementasi moderasi beragama pada pembelajaran PAI di sekolah. Nah, Bapak Ibu, tujuan ini tentu saja tidak lepas dari kurikulum yang sedang berlaku ya Bapak Ibu ya, bahwa kurikulum Merdeka ini endingnya adalah profil pelajar Pancasila, tetapi untuk guru pendidikan agama Islam masih ada embel-embelnya, yaitu pelajar yang moderat. Nah, pelajar yang moderat ini tentu ditempuh dengan pembelajaran yang menanamkan prinsip-prinsip moderasi beragama. Oleh karena itu, survei ini menjadi sangat penting, Bapak Ibu, karena memang ini menjadi salah satu tujuan kurikulum juga. Melalui survei ini, sekaligus nanti kurikulum yang Bapak Ibu terapkan di sekolah akan bisa terukur, terutama untuk pendidikan agama Islamnya. Nah, Bapak Ibu, meskipun ini survei untuk guru pendidikan agama Islam, karena judulnya juga implementasi moderasi beragama pada pembelajaran PAI. Namun demikian, Bapak Ibu, karena dalam survei ini ada dua hal, apa namanya, dua kategori besar yaitu pada bagian kurikulumnya dan juga pada bagian pelaksanaan pembelajarannya atau proses pembelajarannya. Oleh karena itu, tentunya eh, isi instrumen ini akan terkait erat dengan manajemen sekolah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dalam mengisi tentu tidak bisa sendirian, tetapi harus duduk bersama dengan Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu wakil kepala sekolah, karena akan eh, menjawab pertanyaan instrumen ini tidak bisa sendiri. Pasti harus terkait, terutama di bagian kurikulumnya. Di bagian kurikulumnya, Bapak Ibu pasti harus tahu kurikulum yang susun, misalnya program kepala sekolah, program keagamaan seperti apa, kan Bapak Ibu harus berdiskusi dengan Bapak Ibu kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau teman-teman yang terkait erat dengan jabatan tertentu di sekolah. Demikian pula dengan eh, pihak-pihak terkait atau stakeholder yang ada di sekolah. Begitu ya Bapak Ibu ya.
Jadi ini penting saya sampaikan. Seandainya tidak saya sampaikan, barangkali Bapak Ibu ada yang mengisi sendiri, kemudian dijawab sendiri tanpa konsultasi. Lah nanti hasilnya akan merugikan Bapak Ibu sendiri. Jangan-jangan nanti eh, di dalam surveinya hasilnya Bapak Ibu nulis tidak, padahal sudah iya dilakukan di sekolah gitu ya. Jadi eh, ini semua harus dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait di sekolah Bapak Ibu ya. Misalnya tadi itu ada wakil kepala sekolah, ada waka kesiswaan mungkin ya kalau yang di jenjang SMA kan sudah ada waka kesiswaan, waka kurikulum, waka sarpras, humas dan seterusnya. Kalau di SD mungkin tidak sebanyak itu ya bidangnya, tetapi di SD justru karena semua mungkin dihandle hanya oleh beberapa orang saja. Nah, ini yang justru harus dikomunikasikan juga begitu. Demikian pula yang di TK. Nah, sekarang untuk di TK Bapak Ibu. Di PAUD TK, di PAUD TK itu kan tidak semua ada guru pendidikan agama Islam ya Bapak Ibu ya. Karena di TK itu tidak ada nomenklatur mata pelajaran, tidak ada nomenklatur PAI jadinya. Nah, di di isi instrumen itu bagi yang tidak menjadi guru agama atau yang tidak sebagai sarjana pendidikan agama Islam gitu, dia hanya mengampu di TK, mungkin ini perlu 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 konfirmasi di sini di ruang ini. Jadi nanti untuk TK Bapak Ibu boleh nanti menyampaikan kepada Bapak Ibu kepala TK, kepala sekolah bahwa eh, link atau instrumen ini boleh diisi oleh kepala sekolah. Kepala sekolah tentunya nanti akan bekerja sama dengan guru-guru yang ada di TK tersebut. Memang guru agamanya tidak ada, tetapi pembelajaran tentang moderasi beragama ini harus ditanamkan sejak dini. Maka dari itu di TK ini justru sangat penting. Maka dari itu di TK atau PAUD TK ini meskipun tidak ada mapel PAI, tetap saja menjadi instrumen yang penting bagi survei ini. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, bagaimana jika dalam satu sekolah ada beberapa guru? Apakah hanya cukup satu saja? Di kesimpulan rapat kemarin banyak banyak yang menyimpulkan begitu, banyak yang menyimpulkan hanya satu ya. Tapi yang benar Bapak Ibu, yang benar semua guru pendidikan agama Islam mengisi, karena ini berbasis GPAI. Berbasis GPAI artinya semua guru mengisi, bukan hanya salah satu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang diukur bukan sekolahnya, tetapi guru pendidikan agama Islamnya. Nah, maka dari itu kesimpulan yang kemarin beredar itu Bapak Ibu saya luruskan di sini. Tadi malam juga menjadi salah satu tema dalam rapat tim kami karena beredar edaran kesimpulan itu ya, yang salah satu poinnya adalah jika dalam satu sekolah ada beberapa guru maka cukup mengisi satu. Lah ini menjadi poin penting rapat kami tadi malam. Sehingga hari ini pagi ini saya luruskan. Jadi pada sekolah yang terdiri dari beberapa guru tetap mengisi setiap gurunya, ya Bapak Ibu ya. Setiap guru mengisi, bukan salah satu saja, begitu. Nah, kenapa kok begitu? Karena ini yang diukur adalah individu gurunya. Di proses pembelajarannya tentunya berbeda, guru satu dengan guru yang lainnya. Dan implementasi moderasi beragama ini salah satunya ada dalam pembelajaran. Selain di luar pembelajaran kan misalnya pada saat anak-anak istirahat, pada saat anak-anak sudah di luar area kelas, di luar area Bapak Ibu guru saat mengajar. Ini kan sangat banyak waktunya dibanding dengan Bapak Ibu mengajar ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mengajar mungkin hanya 2 jam atau 3 jam pelajaran. Tetapi selebihnya anak-anak ini bergerak di luar kendali Bapak Ibu. Nah, ini juga sangat penting untuk dinilai.
Oleh karena itu, Bapak Ibu perlu untuk berkomunikasi atau mengkomunikasikan kepada teman-teman yang ada di sekolah untuk mengisi poin-poin yang terkait dengan kegiatan anak-anak yang di luar pemantauan Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin di situ dulu barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Eh, Silakan saya buka forum untuk bertanya. Tadi ada yang bertanya ya, waktu pengisian sebetulnya lumayan ya, sampai tanggal berapa Bapak Ibu? Sampai tanggal berapa? 10 Sampai tanggal 10 November. Lumayan November. lumayan lama ya Bapak Ibu ya, tetapi kalau Bapak Ibu mungkin menunda-nunda jadi lupa. Jadi Iya, lupa lupa dalam artian lupa waktunya, lupa juga mungkin oh ya kemarin seperti apa penjelasannya. Nah, begitu. Kalau sekarang diisi mungkin langsung 30 menit juga mungkin selesai kalau Bapak Ibu sudah iya. siap seperti itu. Tapi kalau mungkin perlu komunikasi dengan teman-teman yang ada di sekolah ya mungkin perlu waktu lama ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya Bapak Ibu meskipun waktu lama lebih cepat itu lebih baik. Ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus begitu. Bagus. Hmm. Oke, ada yang ingin menyampaikan silakan. Oh, begini Bu, ada yang bertanya. Oke, Ibu Jaliman. Ya, ada di sekolah saya ada 3 guru agama, tapi yang 2 ini belum terdaftar di Kemenak, belum Iya, masuk akun siaga, baru iya, masuk. Yang guru BTA 1 dengan guru yang dari TK pindah ke sini. Kalau dulu kalian, yang dari TK ada masuk di sini, jadi dia ada pegang guru kelas 6. Tapi untuk sekarang, karena saya bilang pada orang kasih masuk jo SK, nanti saya mau lapor di Kemenak dalam 2P ini, itu udah PSK, PSK mau lapor di ini, di operator Kemenak. iya. Baru bagaimana itu Bu? Mau tetap kalau rupa BTA, dia megang ada pegang BTA, baru dia sekaligus dia ada pegang PAI kelas 5, guru kelas 5 agama Islam. Oke, Ibu, sudah Ibu. Masih ada lagi? Ya sudah tidak ada begitu Pak Bu. Oke, baik Ibu Jaliman. Ibu Jaliman dari mana, Ibu? Dari Desa Tabila, SDN 1 Tabila. Oh, dari kabupaten mana itu? Provinsi Bolsel Bu. Bolsel. Pol Polsel. Bolsel. Oh iya ya. Oke, baik Ibu. Yang kasus seperti Ibu Jaliman ini banyak ya. Pada juknis yang kemarin beredar, yang sudah diedarkan ya, itu juga Ya. kenapa saya tidak share karena memang ada revisi. Jadi di poin ketujuh kan kemarin disampaikan seperti itu, guru yang mengisi yang sudah aktif di siaga dan emis begitu ya. Nah itu yang Ya. direvisi. Jadi memang himbauan himbauan kami semua guru PAI itu eh, seharusnya segera aktif di siaga dan emis ya karena ini menyangkut nasib Bapak Ibu. Tetapi dalam Hmm. kaitan dengan survei ini Bapak Ibu, karena Ya. banyaknya teman-teman guru yang ternyata belum masuk data siaga dan emis, justru inilah yang akan kami nanti jadikan data eh, hasilnya mana guru yang belum masuk siaga dan emis begitu. Maka semua guru mengisi, bukan hanya guru yang sudah masuk atau memiliki akun siaga dan emis ya, Ibu Jaliman dan Oh, yang lainnya. berarti ini survei ini juga biar orang belum masuk akun siaga boleh mengisi Bu. Iya, diharapkan semuanya mengisi, Bapak Ibu. Maka dari itu, juknis yang kemarin diralat untuk nomor 7 itu tidak berlaku, ya, jadi dihapus, didelete. Karena Hmm. eh, kami punya kepentingan justru dengan guru-guru yang belum masuk ini ada berapa begitu sehingga nanti akan bisa diketahui. Salah satu survei ini juga tujuannya agar pemetaan guru agama ini jelas gitu ya, jelas. Hmm. Salah satu fungsinya juga sehingga guru-guru yang belum memiliki akun siaga dan emis tetap
mengisi survei. Mudah-mudahan informasi ini juga akan diikuti oleh selain 4 provinsi ini karena teman-teman kami di tim 9 sudah mengikuti semua ya, sudah artinya sudah memahami semuanya begitu. Begitu ya Ibu Jaliman. Ah, iya Bu, iya iya iya. Baik, terima kasih Bu Jaliman atas pertanyaannya. Kemudian Pak Laode sudah raise hand, silakan Pak Laode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sebut Mohon maaf dari saya baru provinsi bergabung mana ini karena dan kabupaten mana ya Pak? satu kesibukan. Eh, Pertama saya ingin bertanya, durasi waktunya berapa lama? Sekali lagi saya mohon maaf mungkin karena saya akan mengulang hal yang sudah dibicarakan dibahas tadi. Saya ini baru bergabung. Pertama, durasi waktunya berapa lama? Kedua, tadi Sebentar dijelaskan Pak, bahwa ini durasi waktu mengerjakannya atau durasi waktu apa? pengisian mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa begitu. Oke, baik. Lihat Kemudian, tadi. kemudian yang kedua, eh, selain jumlah jumlah soal kalau memang dia dalam bentuk kuesioner berapa berapa jumlahnya dan berapa lama waktu dikerjakannya. Yang ketiga, eh, apakah pengisiannya itu lewat akun siaga atau emis atau tidak, kita kita memang diberikan link khusus. Itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Bapak Laode yang sudah menyampaikan pertanyaan ya. Ya, tentang waktu survei ini, Bapak Ibu diberi waktu mulai hari ini. Hari ini berarti tanggal 26 ya Bapak Ibu ya. Ya iya iya. Sampai tanggal 10 November ya. Saya share lagi ininya sebentar. Hmm? Ya. Oke Bapak Ibu, ini waktunya 26 November berakhir pada 10 November ya Pak Laude. Nah, Pak Laude meskipun waktunya lama, lumayan lama ya, tetapi baiknya Bapak Ibu segera saja. Karena apa? Karena semakin lama semakin lupa nanti. Ya, khawatir malah jadi lupa. Jadi lebih cepat lebih baik begitu. Itu pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua, eh, harapan kami sebetulnya survei ini sudah langsung melekat di siaga. Seperti kemarin disampaikan pada saat sosialisasi ya Bapak Ibu ya. Tetapi, tetapi karena sistem yang belum siap dan survei ini harus segera dilakukan, maka dari itu belum melalui siaga. Jadi melalui link khusus Pak Laude. Link khususnya sudah di-share di grup Pak Laude. Apakah Pak Laude sudah gabung di grup? Sudah, terima kasih. Ya, Sudah. kalau sudah gabung nanti bisa dilihat ya. Tadi Bu Maisarah juga sudah banyak membantu saya untuk apa itu untuk berbagi share, berbagi file-file ya. Saya berterima kasih pada Ibu Suci Maisarah ini yang sudah banyak membantu saya di grup ya. Jadi meringankan beban saya dan itu yang saya harapkan seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan selalu sukses ya Bu Suci ya. Begitu ya Pak Laude ya. Jadi melalui link yang sudah di-share ya. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lain? Chat, coba saya lihat di chat ini. Oh, tidak ya, bukan pertanyaan. Baik. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, kenapa saya buat grup? Bayangkan kalau tidak saya buat grup itu mungkin saya akan sangat sulit berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Meskipun di sekitar Bapak Ibu, di dekat Bapak Ibu ada Bapak Ibu dari PTP Kanwil, ada Bapak Ibu pengawas. Namun barangkali masing-masing nanti memiliki persepsi ya, sehingga perlu dihadirkan salah satu tim dari kami, tim MNI, untuk mendampingi Bapak Ibu. Seperti itu. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Eh, Selanjutnya, Bapak Ibu, sekali lagi ya, saya sampaikan bahwa survei ini bukan hanya bermanfaat atau bertujuan untuk Perkin Direktorat, tetapi untuk Bapak Ibu semua sebagai guru pendidikan agama Islam. Karena survei ini akan menilai sejauh mana
atau seperti apa kualitas pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan setiap hari di hadapan anak-anak dan juga di sekolah Bapak Ibu. Jadi survei ini bukan hanya milik GPAI Bapak Ibu, meskipun yang melakukan adalah guru pendidikan agama Islam, tetapi ini adalah tim di sekolah, tim pengembang sekolah. Nanti di bagian kurikulum, ya, ada dua bagian besar di survei, yaitu di bagian pengadministrasian kurikulum dan juga di bagian proses pembelajaran. Di bagian pengadministrasian kurikulum ini banyak melibatkan pihak lain seperti kepala sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian komite, dan juga barangkali kegiatan-kegiatan kesiswaan, ya, kegiatan-kegiatan kesiswaan. Jadi berkaitan erat juga dengan siswa Bapak Ibu. Begitu. Nah, eh, mungkin ada beberapa hal yang nanti di instrumen yang tadi ditanyakan oleh Pak Laode, ada berapa soal. Soalnya nanti Pak Laode buka linknya, jadi tahu ada berapa soal ya. Kira-kira mengerjakannya berapa lama ya, Bu Inung? Tergantung Pak Laude. Kalau Pak Laude sudah mungkin di situ kumpul dalam satu meja pas mengerjakannya, saat mengerjakannya dengan eh, teman-teman di sekolah yang memiliki dokumen, misalnya, pada program sekolah ada pengembangan moderasi beragama misalnya. Bapak Ibu langsung bisa tanya, ini ada enggak ya? Oh ada, langsung diisi begitu. Tapi kalau Bapak Ibu sendirian, mungkin jadi bertanya-tanya, aduh ini ada enggak ya? Kalau bertanya-tanya berarti lebih lama lagi waktunya karena cari dulu orangnya yang mau ditanya. Orangnya nggak tahu ada apa tidak, jangan-jangan jauh. Nah, itu. Maka dari itu sebelum mengisi, Bapak Ibu, boleh dibuka dulu linknya, tapi jangan langsung diisi karena pengisian link ini hanya satu kali dibukanya. Tidak lebih dari satu kali ya, jadi hanya satu kali. Kalau Bapak Ibu mengisi sekali kemudian langsung disubmit, artinya jawaban apapun yang Bapak Ibu isikan walaupun kosong ya sudah terkirim ya, terkirim ya nggak kosong sih nggak, kalau kosong mungkin nggak bisa tersubmit ya karena ada yang harus diisi, yang bertanda bintang merah itu harus diisi, sehingga kalau yang kosong ya tidak bisa tersubmit ya, begitu Bapak Ibu. Jadi lama dan tidaknya itu tergantung apakah Bapak Ibu dalam menjawab soal itu sudah lengkap dokumennya. Kalau sudah lengkap, lengkap dalam artian bisa terjawab begitu. Misalnya tidak ada, orangnya ada yang ditanya, ini ada enggak ya Bapak Ibu Kepala Sekolah? Oh enggak, kita belum punya misalnya. Kan langsung terjawab. Cepat berarti begitu. Begitu ya Pak Laode. Pak Sudirman dan Ibu Bapak Agus Trisno. Pak Sudirman dulu ya, tadi Ya, yang Pak Firman, Bu. Ya. Mohon maaf, Bu, silakan. saya tidak bisa on Oh, kamera, Bu, ya. oh, kenapa Pak Dirman? Saya lagi di kendaraan, Bu. Oh, Baik, ya, Bu, ya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Eh, suaranya macet Pak Dirman. oh, jaringannya di sini, Bu, ya. Iya, ya. Dengar suara saya, Bu? Dengar, dengar. Sekarang mendengar. Ah, ya. Baik. Yang pertama, Bu, terkait dengan konsekuensi dari eh, survei moderasi beragam ini, Bu, apanya jangan sampai ada di antara kami ini guru PAI tidak sempat mengisi kira-kira apa konsekuensinya terhadap guru PAI itu sendiri dan konsekuensinya terhadap satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, Bu, baru-baru ini kan kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan ada namanya Sulinjar, Bu. Kemarin program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah ada hubungannya dengan Sulinjar ini, Bu, dengan survei lingkungan belajar, Bu? Oh ya, oke. Survei lingkungan belajar Hmm. dengan asesmen nasional berbasis komputer. Ini kan juga adalah bagian dari program kementerian. Apakah ada hubungannya dengan program moderasi beragam ini, survei moderasi beragam yang diluncurkan oleh Kementerian Agama? Terima kasih. Baik, Pak Dirman, terima kasih sudah memberikan atau apa itu melayangkan pertanyaan begitu ya.
Pak Dirman, bagaimana jika ada Bapak Ibu guru PAI yang tidak mengisi survei? Secara hukum sih tidak ada hukuman, tidak ada. Tetapi Bapak Ibu jadi tidak bisa mengukur apakah selama ini Bapak Ibu pembelajaran PAI-nya berhasil apa tidak. Karena keberhasilan dari pembelajaran PAI Bapak Ibu adalah di ujungnya adalah terbentuk pelajar yang berprofil pelajar Pancasila dan moderat. Moderatnya inilah yang milik dari guru pendidikan agama Islam, milik PAI. Di pelajaran lain kan hanya pelajar Pancasila saja kan memiliki profil pelajar Pancasila. Kalau di kurikulum Merdeka kan begitu. Tetapi untuk pembelajaran pendidikan agama Islam harus ada nilai-nilai moderasi beragama yang menyertainya sehingga akan menjadi satu kesatuan dengan profil pelajar Pancasila. Sehingga yang terbentuk nanti adalah pelajar Pancasila yang moderat. Nah, yang moderat ini tentu tidak akan bisa diukur saat Bapak Ibu tidak mengisi survei ini. Bisa kok Bu Inung, saya mengukur anak-anak saya sudah moderat semua. Nah, ini kacamata dari Bapak Ibu mungkin kan? Tapi secara karena ini sudah diuji cobakan Bapak Ibu. Kemarin pada saat bulan Agustus, Agustus akhir dan awal September ini sudah diuji cobakan di 9 wilayah di Indonesia dan sudah dianalisis data itu. Sesuai ya, oke. Sesuai dengan itu tadi, paradigma itu tadi, Bapak Ibu tidak akan bisa mengukur keberhasilan Bapak Ibu dalam mengajar. Apakah pembelajaran PAI ini hanya bisa diukur dengan angka-angka? Kan tidak. Tentu saja tidak ya Bapak Ibu ya. Karena nilai-nilai agama itu adalah nilai-nilai yang implementatif. Sehingga tidak bisa hanya diukur dengan nilai-nilai ujian, ulangan, ANBK, dan seterusnya. Ini yang penting Bapak Ibu pahami. Sehingga resikonya berarti ya Bapak Ibu tidak bisa mengukur saya mengajar sudah seperti apa ya begitu. Resiko yang kedua Bapak Ibu, resiko yang kedua, hasil survei ini nanti akan menjadi pertimbangan direktorat untuk memetakan kebutuhan guru-guru pendidikan agama Islam. Misalnya diketahui bahwa sekian persen ternyata pembelajaran PA itu masih minim dengan nilai-nilai moderasi beragama. Itu artinya nanti akan diadakan menjadi bahan pertimbangan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dan mengadakan pengembangan-pengembangan yang terkait erat dengan kualitas ini tadi hasil survei. Begitu, Bapak Ibu. Ya, jadi kembali lagi kepada Bapak Ibu nanti resikonya. Eh, tentu pelatihan ini hal yang menyenangkan kan Bapak Ibu, atau ada juga yang tidak menyenangkan begitu. Jadi tinggal Bapak Ibu menilai sendiri. Kalau Bapak Ibu tidak bisa diukur, kira-kira gimana? Mengajarnya tidak bisa diukur kan ibarat orang jalan tidak tahu saya mau kemana nih arahnya begitu kan. Nah itu pentingnya Bapak Ibu. Sehingga jangan sampai terlewat agar kualitas diri Bapak Ibu sebagai guru itu sudah terukur. Seandainya ada pertanyaan nanti suatu ketika mungkin terkait erat dengan kesejahteraan Bapak Ibu. Seandainya ini, misalnya terkait erat dengan pertanyaan yang ada dalam konteks survei ini, konteks moderasi beragama ini. Kan Bapak Ibu sudah beruntung karena paling tidak sudah melakukan survei, paling tidak sudah tahu hasilnya begitu. Berapa orang yang ada? Itu nih. Oke, saya mute dulu. Ya. Begitu Pak Dirman. Oh ya, pertanyaan lagi tadi ada yang belum terjawab. Apakah ada hubungannya dengan survei lingkungan dan ANBK? Nah, kebetulan saya pun jadi tim pengembang, saya sebagai tim narasumber kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya, nasional, narasumber nasional sehingga saya bisa langsung menjawab juga ini. Dan saya juga salah satu tim di MA ini. Ini secara
secara yuridis, secara kebijakan tidak ada kaitannya Bapak Ibu. Tetapi dalam menjawab mungkin ada hubungannya Bapak Ibu. Dalam menjawab artinya beberapa item dalam instrumen bisa saja ada kaitannya begitu. Jadi bisa saja ada pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip. Nah, begitu. Tapi secara kebijakan tidak ada karena survei ini adalah kebijakan dari Kementerian Agama dan ANBK survei lingkungan itu adalah dari Kemendikbudristek. Begitu Pak Dirman. Gitu ya Pak Terima Dirman ya. kasih Bu atas penjelasannya Bu ya. Baik, sama-sama. Pak Agus Trisno silakan. Pak Agus Trisno silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Jadi ada beberapa pertanyaan yang timbul dari saya setelah saya saya sudah mengisi survei dari pagi 1 jam yang lalu, dan dari beberapa penjelasan Ibu, ya, mohon maaf Ibu Inung. Ya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa survei ini adalah salah satu juga penilaian atau bisa melihat guru yang belum memiliki emis. Tadi yang saya tangkap. Kemudian jadi pertanyaan saya di situ tidak ada kuesioner yang menyebutkan apakah Anda sudah terdaftar di emis atau siaga. Jadi kalau saya lihat survei ini belum bisa mendeteksi guru tersebut sudah termasuk sudah memiliki emis ataupun terdaftar di siaga. Kemudian setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu tadi bahwa survei ini akan melihat kekurangan dari guru-guru yang ada di Indonesia, termasuk guru PAI, karena tujuan untuk pendidikan, ya, keberhasilan atau suksesnya pendidikan agama yang moderat. Namun, ini maaf saja, sampai saat ini saya belum bisa paham betul yang moderasi atau moderan itu seperti apa. Karena maaf saja sampai saat ini saya tidak tahu guru-guru yang lain itu sudah mendapat pelatihan tentang moderasi ini seperti apa. Jadi tujuan atau hasil Sudah kami sering itu maksudnya? ya belum. Oh, belum. Ya, Iya. belum. Ya, jadi belum pernah ikut pelatihan tentang apa ini moderasi ini. Jadi kami di sekolah, saya tidak tahu guru-guru yang lain atau di sekolah yang lain saya tidak tahu seperti apa, tetapi sampai saat ini untuk guru-guru yang ada apalagi di Bolaang Mongondo Timur hanya bisa memberikan pelajaran sesuai dengan buku yang ada. Nah, gitu. Jadi kalau ini jadi survei untuk melihat kekurangan dari guru-guru atau kebutuhan dari guru-guru pendidikan agama Islam yang ada di Indonesia, sampai saat ini apalagi di sekolah negeri itu masih kurang bantuan baik itu buku ataupun alat peraga yang akan kita pakai untuk memberikan pelajaran pada anak-anak. Apalagi di situ saya sudah melihat ada survei tentang apakah ada lab pendidikan agama Islam ataupun musola. Itu kalau untuk negeri saya rasa masih kurang. Tapi kalau untuk sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama itu saya tidak tahu apakah sudah 100% atau seperti apa. Jadi ini jadi masukan lagi. Kalau memang ini survei untuk melihat berhasil atau tidaknya pendidikan agama yang modern, itu jangan melihat atau jangan jadikan patokan sekolah-sekolah yang sudah lengkap, Bu. Jadi akan menjadi ukuran itu adalah ukuran-ukuran sekolah yang memang belum tersentuh. Jadi itu saja masukan. Dan tadi kemudian yang terakhir
untuk guru-guru ya, untuk guru-guru yang tadi Ibu katakan, seperti yang Ibu katakan bahwa survei ini juga melihat apakah ya sudah terdaftar di EMIS atau Siaga, itu saat ini saya tidak melihat soal atau kuesioner yang ada di survei tadi. Terima kasih. Itu saja untuk sementara. Baik, Pak Agus, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya ya. Ya, memang pertanyaan pertama tadi tentang emis dan siaga ini polemik yang panjang ya. Bukan hanya pada juknisnya, tetapi kemarin sebelum kami penyusunan ini sudah lama betul Bapak Ibu. Sejak bulan Mei itu sudah kami berjibaku dengan instrumen ini. Kami didampingi oleh tim inovasi sebagai mitra dari Kementerian Agama dari Direktorat PAI, dan tim inovasi ini adalah tim yang mereka orang-orang expert yang didukung oleh tim independen ya, inovasi begitu. Dan juga dari tim PSKK UGM Universitas Gajah Mada. Ini untuk menguji nanti hasil analisisnya seperti apa begitu. Jadi kami didampingi oleh banyak tenaga-tenaga expert untuk mengolah hasil dari survei ini. Nah, tentang siaga emis, Bapak Ibu, ya memang tidak tampak di dalam soal ya, justru karena ini menjadi polemik kemarin. Namun kemarin di Juknis sempat muncul ya, di Juknis yang ada di kuesioner, yang di kuesioner itu kan ada Juknis ya, Bapak Ibu ya. Itu yang nomor nomor 7 kalau tidak salah, itu yang tentang emisi siaga ya, dan itu sudah di-delete ya. Tidak ada aturan itu lagi. Karena itu tadi alasannya masih banyak sekali guru-guru yang ternyata belum memiliki akun siaga dan emis. Nah, bagaimana kok kami bisa mengukur mana guru-guru yang belum masuk sementara tidak ada dalam pertanyaan? Nah, ini data ini tentunya nanti Bapak Ibu kalau belajar tentang survei ya, analisis survei, kan ada data awal, data akhir, data ada di siaga, dan kemudian nanti diolah, ketemulah berapa persen guru-guru yang belum masuk siaga dan emis ya. Jadi di pengolahan data akan muncul Pak Agus ya. Nah, teman-teman, sekali lagi mungkin ada yang baru bergabung. Memang idealnya semua guru itu masuk atau memiliki akun siaga dan emis. Ini akan sangat penting karena sekarang ini manajemen guru PA itu ya ada di siaga ya, di siaga dan di emis. Sehingga apapun nanti mudah-mudahan menjadi satu pintu di siaga ya, termasuk survei ini mestinya terkait di siaga. Tapi kemarin polemik sekali lagi karena masih banyak guru-guru yang belum masuk akun dan juga sistem yang kemarin belum memenuhi syarat sehingga belum kami tautkan di dalam siaga. Idealnya lewat siaga itu lebih pas. Tapi kalau lewat siaga sehingga nanti data yang kami peroleh tidak valid lagi. Tidak validnya karena banyak guru-guru yang belum bisa mengakses. Nah, padahal salah satu tujuan dari survei ini adalah bagaimana tahu sebetulnya jumlah guru PAI di Indonesia itu berapa sih? Ini yang tidak pernah ketemu. Sulit sekali ketemu. Jumlahnya berapa, kualitasnya seperti apa, ini yang sangat sulit ya, sangat sulit. Emis dengan siaga tidak akur datanya, dengan yang lainnya tidak akur ya. Jadi untuk mengakurkan beberapa aplikasi ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Jadi akan muncul nanti Pak Agus pada pengolahan datanya. Kemudian eh, tentang isi survei terkait dengan item-item ya, termasuk tadi ada perlengkapan, yaitu bagian dari perlengkapan eh, bagaimana kita menguji sebuah data gitu ya. Tetapi jangan khawatir Pak Agus, tidak akan dikata-katain bahwa oh ini ternyata harus memiliki, tidak. Artinya survei ini bukan hanya untuk menilai seperti itu, tetapi bagaimana ke depan pembelajaran PA ini lebih baik dengan syukur-syukur ya, syukur-syukur akan ada semacam perhatian, untuk sekolah-sekolah yang ternyata itu tadi, wah jangankan ada lab, wong, sumber belajar yang lain seperti buku-buku saja tidak ada misalnya.
Bahan-bahan terkait moderasi beragama saja tidak ada sama sekali. Bahkan ada yang belum pernah mendengar moderasi beragama itu apa sih? Makanan apa sih? Nah, justru data inilah nanti yang akan bisa dipakai untuk bahan pemetaan, Pak Agus, ya. Bahan masukan bagi direktorat untuk program ke depannya. Ya, jadi ini bahan evaluasi untuk program ke depan. Tentunya kalau ideal itu yang belum ada tentunya akan diadakan kan begitu. Harapannya kan begitu, ya. Jadi survei ini eh, akan sangat berguna untuk program ke depan, ya, langkah ke depan, ya, program atau langkah ke depan agar guru-guru PAI semakin baik tentunya, begitu. Nah, Bapak Ibu bukan hanya Pak Agus yang bertanya seperti itu ya, terutama tentang moderasi beragama. Seperti apa sih nilai-nilai moderasi beragama? Nah, meskipun meskipun sekarang ini kan zaman digital ya Bapak Ibu ya, banyak dari akses-akses yang bisa Bapak Ibu eh, peroleh, misalnya dari internet, dari media sosial, dan seterusnya, yang bisa diambil sehingga Bapak Ibu bisa belajar tentang moderasi beragama. Tapi pertanyaannya, memangnya semua daerah sudah bisa akses internet? Mungkin Sini, begitu. Nah, kemari. eh, Mana? Ya, saya, situ. saya mute dulu. Saya mute dulu. Justru itulah dengan kondisi seperti itu tadi eh, akan menjadi data kami. Oh iya, ternyata sekolah atau guru PAI yang belum bisa mengakses tentang moderasi beragama masih sangat banyak. Nah, kalau begitu berarti program ke depan direktorat ini akan prioritas ke situ. Nah, begitu idealnya. Begitu Pak Agus. Begitu. Baik. Iya. Ibu Fer, Pak Agus, sudah cukup Pak Agus? Ya, terima kasih. Berarti ini adalah salah satu gerakan baru agar supaya sekolah-sekolah atau guru-guru yang tadinya di pelosok akan mendapatkan minimal bantuan-bantuan atau perhatian-perhatian atau sentuhan-sentuhan dari Kementerian Agama dalam menggapai tujuan kita bersama yaitu siswa yang moderat. Terima kasih. Ya, Terbiasa program. paling tidak perhatian Pak Agus ya. Kalau dibilang kan mungkin nanti saya dikira PHP ya. Tapi perhatian untuk langkah ke depan begitu ya. Nanti kalau kalau dibilang bantuan, Bu Inung kemarin menyampaikan bantuan. Perhatian untuk menyusun langkah ke depan gitu, untuk menyusun program ke depan begitu. Minimal minimalnya sudah ada yang ke sana karena Iya, kalau kita betul. sudah ada perhatian ke depan kita akan mendapatkan solusi yang terbaik. Terima Semoga begitu, harapan kami begitu. kasih. Begitu ya Pak Agus. Oke baik, dari tadi saya sudah melihat Ibu Wanuru yang sudah angkat tangan. Ibu Wanuru dulu ya, silakan. Ibu Wanuru silakan. Sepertinya hilang jaringan ini Ibu Ya, Wanu. hilang jaringan mungkin ya. Oke baik, kalau hilang jaringan saya saya dulukan dulu Ibu Vera, Ibu Verawati Mamonto. Kalau tadi Pak Sudirman dari Jeneponto ya, Pak Sudirman, Pak Dirman. Jeneponto itu Sulawesi Selatan kan, Pak? Atau ada Jeneponto lain ya? Oh, Pak Dirmannya sudah tidak ada. Sudah Oke, tidak ada Pak Dirmannya. ya. Soalnya Di, kalau kawasan Sulawesi Selatan saya pernah tinggal di sana, jadi agak sedikit-sedikit paham kota-kota ya. Tapi mungkin ada Jeneponto yang lain. Oke, Bu Ferawati, silakan dibuka suaranya, di unmute. Ya, gambar ya, Tom. Ya, Iya, oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin bertanya tentang masalah implementasi pembelajaran moderasi beragama. Di dalam pelaksanaan implementasi moderasi beragama, apakah ada buku pegangan buat guru PAI di dalam penerapan moderasi beragama itu? Apakah ada? Ada buku pegangan Oke, di baik. dalam penerapan pembelajaran moderasi beragama itu supaya kita lebih jelas, lebih terfokus
bagaimana itu menerapkan moderasi beragama itu di sekolah. Oke, baik. Ibu? Ya, sekian, terima Oke, kasih. baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah lagi biar menjawabnya tidak tanggung ya. Ibu Bahar atau Pak Bahar ini? Pak Bahar. Silakan Pak Bahar. Pak Bahar atau tidak? Saya mute dulu. Assalamualaikum, Bu. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Bu, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Ketua KKG Kabupaten untuk SD, Sekolah Dasar, di mana setelah saya melihat dan mendengar materi yang Ibu bawakan sampaikan hari ini, Alhamdulillah ada beberapa yang ingin saya pertanyakan mengenai itu survei. Karena kalau di survei, biasanya kalau selama ini yang mengadakan survei adalah sudah dari Dinas Pendidikan, kami juga sudah ikut mengisi survei tersebut mengenai pendidikan tersebut. Terus kemudian yang saya tanyakan adalah poin-poin seperti apakah ini dibebankan untuk mengisi semua guru PAI, semua sekolah, supaya juga saya bisa mengirim ke teman-teman agar mengisi semua itu survei. Sebab ini biasanya kami di kabupaten di sini, Bu, di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, itu melalui dari Kementerian Agama. Kalau melalui Kementerian Agama yang memberikan arahan atau surat, cepat sekali untuk melakukan atas tanggal 10 untuk survei tersebut. Alangkah bagusnya mungkin, Bu, kalau sinkron antara Kementerian Agama dengan KKG, keduanya itu bisa menyampaikan ke teman-teman guru. Karena kami terkendala di kabupaten sini, Bu, ada yang punya jaringan kurang bagus. Kayak seperti Bu Wanuru tadi itu adalah dari MGMP SMP, Kabupaten Konawe Selatan juga teman untuk SMP. Dan di sini, Bu, masing-masing ada ketuanya. Terus kemudian saya lihat ini ada implementasi yang harus kami isi. Terus kemudian agar ke depan ini survei-survei yang seperti ini bisa bisa berjalan seterusnya untuk mengukur sejauh mana eh, pendidikan agama Islam di semua kabupaten keberadaannya. Seperti kami terkendala dengan eh, kalau di sekolah keagamaan di Kementerian Agama di madrasah ya mungkin musolanya ada, tapi kami Pak Bu di Dinas Pendidikan ini musolanya itu masih nebeng di masjid-masjid di desa tersebut. Terus kemudian tentunya ke depan siapa tahu ada usul apa yang disampaikan Ibu tadi ada perhatian dari pemerintah di pusat atau di Kanwil bisa mengusulkan tempat-tempat ibadah kami. Apalagi tadi ada yang saya isi adalah mengenai perpustakaan pendidikan agama Islam. Jadi saya tidak jawab karena memang tidak ada. Nah, yang ada perpustakaan umum, khususnya guru-guru, khususnya buku-buku umum. Ya, terus kemudian seandainya bisa nanti suatu saat diusulkan ada perpustakaan khusus pendidikan agama Islam, karena kami kebanyakan mayoritas agama Islam untuk Kabupaten Konawe Selatan, ya mudah-mudahan suatu saat bisa terwujud. Terus kemudian ini yang saya mau tanyakan, Bu, apakah ini survei eh, semua guru mengisi atau semua sekolah mengisi atau memang ada sebagian seperti ketua saja mengisi? Nah, itu saya mau tanyakan, Bu. Mudah-mudahan bisa berikan arahan kepada kami supaya kami di Kabupaten Konawe Selatan ini bisa mengisi semua kalau memang batas tanggal 10 ya secepat-cepatnya. Karena saya sudah kirim sama di grup kami, terus arahannya saya belum sampaikan karena belum ada sudah pedomannya saya sudah kirimkan dan ada teman juga Ibu Ponira sudah masuk ini saya lihat dari Ketua KKG Kecamatan. Karena kami di sini Bu arahannya itu dari Ketua ke kecamatan. Kecamatan menyampaikan ke teman-teman guru. Demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Bahar ya, Pak Bahar, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini tadi sudah sempat
ditanyakan. Sudah sempat saya sampaikan, tapi mungkin banyak teman-teman yang baru masuk sehingga perlu saya jawab ulang juga. Jadi Bapak, Ibu semuanya, bukan hanya Pak Bahar, survei ini diisi oleh semua guru pendidikan agama Islam ya, karena ini berbasis individu, berbasis pembelajaran, ya, berbasis pembelajaran. Kalau dalam satu sekolah ada 2 atau 3 ngisi semuanya, bukan hanya satu. Meskipun sudah ada edaran tulisan di WhatsApp itu, kesimpulan dari pertemuan kemarin ya, tapi ada satu poin yang perlu diluruskan, itu yang perlu diklarifikasi sekarang ini, bahwa kalau kemarin yang nulis nggak tahu siapa itu, yang nulis mungkin ada yang dengan baik hati menuliskan hasil kesimpulan di-share kepada teman-teman, itu bagus karena membantu. Tetapi ada satu poin yang tidak benar ya. Yang tidak benar itu dibilang katanya setiap sekolah hanya cukup satu mengisi. Yang betul adalah setiap guru mengisi ya, bukan hanya setiap sekolah. Itu Pak Bahar ya, pertanyaan yang pertama dan yang terakhir tadi. Ya, Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang fasilitas. Tentang fasilitas. Ini juga menjawab pertanyaan Ibu sebelumnya, Bu siapa tadi ya? Bu Vera ya, Ibu Vera. Apakah eh, apakah guru harus memiliki gitu kan tadi ya, harus memiliki buku referensi tentang moderasi beragama begitu. Ini jawabannya terkoneksi ya. Jadi begini Bapak Ibu, eh, karena moderasi beragama ini sebetulnya kan belum belum seluruhnya dimengerti dan dipahami oleh Bapak Ibu guru di seluruh kawasan Indonesia. Karena belum memahami ya tentu saja mungkin mengimplementasikannya mungkin sudah, tapi tidak tahu kalau itu ternyata moderasi beragama begitu ya. Jadi sudah melaksanakan tapi mungkin belum tahu kalau oh ini ternyata yang namanya nilai-nilai moderasi beragama begitu. Jadi Bapak Ibu, nilai-nilai moderasi beragama yang ada 9 poin itu, nilai-nilai 9 itu ya, yang Bapak Ibu bisa akses di mana saja, buku-bukunya juga sudah ada. Pada waktu kemarin sosialisasi juga ditunjukkan sama Ibu Kasubdit, ada beberapa buku itu ya. Eh, Bapak Ibu boleh akses online kok. Di online-nya ada banyak beredar. Nanti kapan-kapan kalau Bapak Ibu tetap ada di grup, kapan-kapan saya berikan pelatihan sudah ya. Jadi saya fasilitasi begitu. Nah, idealnya ada. Tetapi kalau tidak ada gimana? Ya berarti tidak ada. Berarti tidak ada. Diisi saja tidak ada. Kalau memang tidak ada. Daripada diisi ada, padahal tidak ada. Kan merugikan sendiri. Wong belum ada kok ditulis ada. Kalau belum ada ditulis tidak ada, siapa tahu nanti ada orang baik hati mengirimkan karena tahu bahwa sekolah A tidak ada. Kan siapa tahu kan? Siapa tahu gitu. Atau karena tidak ada, tidak punya referensinya, tidak pernah mendengar. Wah, jadi perhatian ini. Ternyata sekolah-sekolah di daerah Sulawesi ini butuh sekali ini informasi tentang moderasi beragama ini. Nah, kan imbasnya juga kepada Bapak Ibu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu perlu saya sampaikan nih, ini saya bukan hanya sekedar sosialisasi survei ya, tetapi mungkin hal-hal yang terkait dengan itu, karena tadi pertanyaan Pak Agus itu bagus sekali, kritis pertanyaannya, ini Pak Bahar juga bagus karena harus saya elaborasikan dengan pengetahuan lain gitu. Perpustakaan Bapak Ibu bentuknya tidak harus fisik, buku-buku. Ini kalau di sekitar saya ini saya di rumah ini Bapak Ibu. Saya sedang apa itu WFH. Buku-buku semua ini tempat saya ini, isinya kayak perpustakaan rumah saya ini. Yang dimaksud perpustakaan tidak harus begitu Bapak Ibu. Bisa juga digital, perpustakaan digital. Jadi di sekolah-sekolah dengan keterbatasan mungkin biaya dan lain-lain, silakan Bapak Ibu yang kreatif di bidang IT membuat perpustakaan digital. Sehingga nanti Bapak Ibu tidak harus bentuknya buku fisik. Ada lahan ruang gedung khusus perpustakaan yang besar ya. Kalau perpustakaan digital ini kan butuh ruang tapi tidak terlalu besar lah ya. Cukup karena ruangannya bukan fisik yang diperlukan, tapi
ruang fisik tetap penting meskipun hanya untuk sekedar operasional gitu ya, mengoperasikan gitu. Tapi tidak harus begitu karena digital itu tidak harus dengan ruang. Tetapi jika ada kan lebih sempurna lagi. Tapi tidak harus besar kan? Nah, dan tidak harus mahal, tidak harus banyak biaya karena perpustakaan digital itu jauh lebih hemat, jauh lebih efisien dibanding dengan jauh lebih ekonomis dibanding dengan perpustakaan yang tidak digital. Jadi sekarang kita merubah mindset kita bahwa referensi yang tadi Bu Vera tanyakan, apakah harus memiliki buku? Sebetulnya buku yang fisik itu tidak harus memiliki, tapi banyak buku-buku online yang diakses berbentuk file gitu ya. Jadi tidak harus fisik bentuknya buku gitu, tidak harus kertas begitu. Maka kalau Bapak Ibu ditanya, apakah Bapak Ibu sudah pernah memiliki referensi? Bapak Ibu sudah pernah punya file-file itu dan sudah pernah dibaca, sudah pernah dibuka sekali, ya. Misalnya, itu kan sudah kategorinya sudah punya referensi. Tapi ada juga yang punya file, tapi tidak pernah dibuka sama sekali, hanya dikumpulkan aja setiap kali habis. Dapat dari mana, dicolokin ke flash disk, dikumpulin, malah kadang-kadang nggak pernah dibuka ya. Kalau sekarang sudah nggak berbasis flash disk ya Bapak Ibu ya, tapi sudah semuanya baik ini ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi tidak harus berbentuk fisik ya Bapak Ibu ya, perpustakaan digital bisa Bapak Ibu buat nanti. Tentunya untuk mengisi survei apakah saya harus berjibaku bikin perpustakaan gitu ya. Ya mungkin tidak harus begitu ya, tidak harus untuk kepentingan survei ini bukan, tapi untuk kepentingan jangka panjang. Jadi bukan untuk kepentingan survei ini. Terus tadi ada pertanyaan juga eh lewat ini di chat kolom chat ini. Apakah dapat sertifikat? Ini yang dimaksud sertifikat survei atau sertifikat apa ini? Kalau sertifikat survei ya tidaklah. Masa survei dapat sertifikat? Tidak ada. Kalau pelatihan, seminar, webinar mungkin iya. Itu pun tidak semuanya dapat sertifikat. Tergantung panitianya mau buat apa tidak atau pesertanya minta apa tidak begitu. Begitu ya, Bapak Ibu tadi yang menanyakan sertifikat, tidak ada sertifikatnya karena survei, ngisi survei, bukan pelatihan ya. Ini kalau saya ini mungkin sambil menyampaikan beberapa hal ya, mungkin uh, ada macam mirip-mirip pelatihan, tapi kan bukan pelatihan juga, ini hanya penjelasan begitu. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Uh, Pak Agus tadi ketua ini pengawas atau apa Pak Agus? Atau dari PTP atau dari apa? Pak Agus. Oh, dari SD ya. Kepala sekolah, ketua KKG, atau apa nih Pak Agus? Guru merangkap kepala sekolah. Oh, guru mah kepala sekolah ya. Bagus ya. Berarti di provinsi mana Pak Agus? Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ya. Oke, baik. Oke, baik. Lah, Masih ada pertanyaan lain? Masih ada, Bu. Silakan, Bisa? silakan. Jadi terima kasih untuk yang kedua kalinya. Saya hanya butuh apa namanya? Saya bicara bagaimana tambahan dari Ibu tentang buku yang tadi yang sempat Ibu Firawati Mamonto tanyakan, kemudian Ibu jawab dengan sekarang kan sudah banyak referensi atau sumber yang bisa kita ambil mulai dari internet. Sementara yang Ibu butuh ini buku. Nah, kalau dari saya ini bukan saya lebih ke buku, tetapi ini saya rasa ketika buku itu yang diluncurkan langsung atau diberikan oleh kementerian itu kita bisa menyamakan persepsi, Bu. Tapi ketika kita sembarang atau seenaknya guru untuk mengambil dasar atau sumber, jangan yang hasilnya itu akan di provinsi ini karena dia mengambil sumber atau dasar dari si pengarang atau siapa akan ada perbedaan yang dimaksud oleh Ibu Perawati ketika kita mendapatkan buku yang memang resmi atau yang sudah disahkan oleh kementerian kemudian dibagikan untuk menjadi acuan atau dasar, itu saya rasa itu akan jadi salah satu hal yang baik untuk menyamakan persepsi. Terima kasih. Oke, baik Pak Agus. Menjawab pertanyaan Pak Agus yang kedua ya.
Ya, yang saya maksud ya buku-buku yang kemarin dipegang Ibu Nani itu, Ibu Kasubdit, itu sudah banyak online-nya ya. Jadi buku-buku resmi baik dari Kemendikbud, Ristek maupun dari Kemenak itu sudah banyak versi online-nya ya. Sudah banyak versi online-nya. Jadi buku resmi itu sudah banyak versi online-nya. Kan sekarang zaman digital. Jadi buku-buku itu sudah banyak yang berbentuk e-book ya. Resmi, resmi ya. Jadi tentu saja Bapak Ibu harus memilih dan memilah mana referensi-referensi yang resmi, yang tidak resmi begitu ya. Seiring dengan seringnya Bapak Ibu berselancar di dunia digital nanti akan lebih mudah mengenali mana buku-buku yang abal-abal atau buku-buku yang betul-betul terbitan resmi begitu. Nah, tetapi buku-buku yang tidak resmi, misalnya referensi yang ditulis oleh para pakar yang memang expert di bidang tertentu, yang membicarakan tentang moderasi beragama kan banyak juga dari kalangan akademisi ya, dari kalangan akademisi ini juga bisa menjadi bahan referensi ya, bahan referensi tambahan. Buku-buku yang ditulis oleh para akademisi, profesor, doktor dan seterusnya tentu saja sudah melalui validasi ya. Jadi Bapak Ibu bisa menjadikannya sebagai tambahan referensi begitu. Secara akademik bisa dipertanggungjawabkan begitu. Kemudian Bapak Ibu, apalagi tadi dari oh ya, tadi saya ternyak dengan kata-kata tadi Pak Dirman kalau nggak salah. Eh, dari Kemdikbud negeri gitu ya, dari Kemenak tidak negeri gitu. Kemenak itu negeri ya, Pak. Kemenak RI, Kemendikbud itu sama-sama negeri. Jadi dua-duanya ini adalah kementerian yang ada dalam negara Indonesia ya. Jadi negeri dua-duanya, bukan berarti yang Kemenak ini tidak negeri begitu. Begitu yang perlu saya luruskan. Begitu, Bapak Ibu. Ini hanya sekedar, ini santai aja lah kita ya, jadi tidak perlu formal-formal. Bapak Ibu juga boleh nanti setelah ini bertanya-tanya di grup, ini kenapa saya kumpulkan? Ya biar paling tidak saya memberikan prolog lah, prolog berkenalan, kemudian kita saling bertatap muka, kan nyaman, enak, ngobrolnya jadi nyaman. Tapi kalau kita hanya berkomunikasi lewat WhatsApp gitu ya, tidak diketahui ini namanya Agus ada enggak orangnya ini? Jangan-jangan orangnya tidak ada, hanya pasang nama misalnya. Tapi kalau seperti ini saya berharap kita benar-benar memang dipertemukan dan nyata. Nyata di sini adalah Bapak Ibu mungkin dari PTP, mungkin dari Bapak Ibu pengawas atau Bapak Ibu kepala sekolah dan juga GPAI begitu. Gitu ya. Nah, ini hanya sebatas ajang silaturahmi saja gitu ya, perkenalan yang mudah-mudahan banyak membawa hikmah dan berkah gitu. Bapak Ibu mungkin juga saya senang kalau Bapak Ibu, saya memang membatasi nih di grup lain tim 9 itu ada yang sampai 900, 800 gitu ya. Saya memang sengaja menghimbau agar para ketua saja atau pengurus harian gitu yang masuk agar tidak terlalu padat di grupnya gitu ya, lebih efektif lah. Lebih efektif karena kalau terlalu banyak saya khawatir nanti overload sehingga malah kurang efektif begitu. Nanti Bapak Ibu yang ada di dalam grup bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Oh, saya tidak pengurus Bu, kok sudah terlanjur masuk grup? Ya sudah, yang sudah masuk nggak usah keluar ya. Sudah terlanjur masuk, tidak perlu toh masih cukup juga grupnya gitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita saling sapa, saling kenalan di sini lebih nyaman karena sudah tahu gitu. Ada lagi yang mau menyampaikan? Saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang kemarin di grup ditulis katanya ada Bapak Ibu yang berprestasi ya. Saya tidak tahu satu persatu, tapi pastinya banyak. Saya mengucapkan selamat Bapak Ibu. Mungkin biasanya menjelang Hari Guru ini banyak momen-momen ya, banyak momen-momen yang terkait erat dengan lomba-lomba guru gitu. Saya ucapkan selamat Bapak Ibu. Mudah-mudahan berkah. Oke, kalau tidak ada, saya akan tutup. Oh iya, oh ya, enggak apa-apa, enggak usah keluar, Ibu.
Oh, Pak Ya, Agus ini, Pak Agus ya. Tidak pengurus nggak usah keluar. Saya kemarin tuh khawatir grupnya nggak muat gitu. Jadi saya pengurus saja. Tapi kalau sudah masuk ya sudah. Toh masih muat, masih banyak muatnya ya, masih masih longgar gitu. Tidak masalah. mohon Apalagi maaf kalau ya baru Ibu gabung saling Bu. share info apa yang terkait erat dengan survei ini, silakan Bapak Ibu membantu saya. Boleh, saya sangat senang. Seperti Ibu Suci kemarin ya, banyak membantu saya nge-share link, Pak Najib juga. Silakan saya akan sangat senang hati. Apalagi kalau Bapak Ibu membantu menjawab, misalnya ada teman-teman yang bertanya, kan saya tidak 24 jam ada di grup ya, karena saya juga punya banyak pekerjaan yang harus selesai juga, sehingga mungkin saya pasti tidak baca, atau saya sedang membuka grup, saya biarkan jadi seolah-olah saya membaca, padahal sebetulnya tidak membaca. Nah, itu sering terjadi begitu. Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Ini juga saya rekam Bapak Ibu agar nanti teman-teman yang lainnya, karena jumlah di grup itu banyak dan guru-guru pastinya banyak, bisa di setel ulang oleh teman-teman yang mau mengakses pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang penting kan, karena ini saya berbasis problem solving ya. Jadi kalau ibarat saya ini sedang ngajar, ini saya pembelajarannya tuh berbasis apa tuh, problem based learning namanya ya, problem based learning, dari masalahnya Bapak Ibu dulu, baru kita nanti melanjutkan gitu. Begitu Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih sudah bergabung, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mengisi survei. Mudah-mudahan akan sangat bermanfaat dan menjadikan keberkahan untuk kita semuanya. Begitu ya Bapak Ibu semuanya, kita masih tetap berkomunikasi di dalam grup. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan untuk Bapak Ibu. Saya mohon dimaafkan. Tadi kenalan saya dari Jawa Tengah Bapak Ibu, dari Purwokerto. Ya, dari Purwokerto. Kalau Bapak Ibu ingin banyak komunikasi dengan saya, mungkin bisa di ruang-ruang digital ya, di Instagram, di YouTube, di Facebook ya. Saya banyak di media sosial ya. Di YouTube channel saya ini nanti saya share. Di Instagram ada Nung Hiet ya. Di Facebook nanti ada Inung S Nurhidayati. Di TikTok ada juga Hida namanya ya. Jadi karena sekarang zaman digital, jadi informasi biar sampai kemana-mana. Saya juga berharap Bapak Ibu demikian. Gitu, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.